pagi teman-teman sekalian, apa kabar? Saya tetap berharap dan berdoa kondisi kita semuanya baik-baik saja di rumah. Nah, pagi ini saya akan bacakan satu bagian firman Tuhan yang diambil dari Mazmur 90. Ayat 10. Masa hidup kami 70 tahun dan jika kami kuat 80 tahun dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan, sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Siapakah yang mengenal kekuatan murkamu dan takut kepada gemasmu? Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Saya menuliskan Mazmur ini juga yang merefleksikan perjalanan hidupnya pada waktu mengiring Tuhan. Maka dia mengatakan bahwa hidup yang dia jalani, yang kita jalani sebagai manusia itu berlalunya sangat cepat sekali. Demikian kita diminta untuk menghitung hari-hari kami sedemikian supaya kita punya hati yang bijaksana. Di tengah perjalanan waktu yang mungkin sangat terbatas sekali di dalam tempat. Tetapi kita percaya bahwa dengan Tuhan itu membuka sebuah cakrawala berpikir yang baru untuk setiap orang yang percaya. Jika ada kepekaan, iman membangkitkan atau menggerakkan juga hikmat. Maka orang yang semakin beriman semakin punya pikiran yang penuh dengan hikmat. Kita tahu bukan hanya sekedar pintar. Pintar itu bukan hanya tahu banyak hal, tapi juga bisa mengkaitkan semua pengetahuan dalam sebuah arena kehidupan yang dia jalani, dan itu yang pasti bermanfaat. Hanya Alkitab mencatat permulaan dari hikmat adalah takut akan Tuhan, karena Tuhanlah sang pemilik kehidupan. Hikmat kita butuhkan di tengah-tengah kondisi yang seperti ini. J.I. Packer mengatakan demikian. Rahasia sukacita bagi orang percaya terletak pada seni berpikir Kristen. Jika kita memusatkan pikiran pada fakta mengalirkan sukacita, maka mata air sukacita akan memancar di dalam hati kita setiap hari sepanjang hidup. Di pasal 4 justru mengatakan, "Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun, tapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur." Jadi Paulus juga menekankan kepada kita untuk memikirkan semua yang manis, semua yang sedap, semua yang suci, sebut kebajikan, pikirkanlah semuanya. Pikirkanlah semuanya. Menggunakan hari-hari yang ada ini dengan bijaksana, yaitu dengan seni berpikir Kristen dan keterbatasan tempat, kesulitan hadapi, tidak merenggut hikmat kita yang daripada Tuhan untuk tetap bijaksana. Yang pertama adalah adjust, diambil dari kata A, yaitu ask, bertanya. Ini bagian yang penting yang pertama kali yang perlu kita lakukan. Bertanya kepada Tuhan, apa yang harus saya lakukan tengah-tengah kesulitan yang seperti ini. Saya tahu ada Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang hari ini sangat sulit sekali untuk beraktivitas. Kerjaannya, aktivitas kuliah, juga ada teman-teman yang mau magang, kemudian harus menetap di rumah, tidak bisa melakukan apapun, ada banyak hal yang sangat terbatas. Lalu yang kedua adalah tanyakan kepada teman-teman sekitar atau saudara-saudara sekalian, kan bagaimana saya bisa menggunakan waktu yang ada seperti ini dengan tetap bermanfaat. Usahakan yang terbaik buat Tuhan. Dan tips yang kedua, discover atau temukan bahwa orang yang mencintai Tuhan lalu akan berpikir di luar apa yang biasanya orang pikirkan. Cinta itu pasti dinamis, dan orang yang dinamis di dalam mencintai pasti akan selalu ada kreativitas, inovatif artinya. Membuat vlog, renungan singkat, tulisan-tulisan yang kemudian dibagikan. Tapi temukanlah sesuatu yang baru, atau mungkin sesuatu yang lama yang pernah Anda lakukan, tapi sudah tidak lagi Anda lakukan. Karena waktunya kita bisa melakukannya. Misalnya mulai untuk berolahraga setiap pagi, bersaat teduh lebih banyak waktu, dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah join, bergabung. Apa maksudnya join? Saudara-saudara sekalian, kita ini diciptakan oleh Tuhan buah natur untuk berkomunitas. Kayak kita percaya ada Allah Tritunggal, hakikat tiga pribadi. Tiga pribadi itu Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus itu saling berkomunitas. Maka saya amat yakin bahwa ketika kita hadir di dalam dunia ini, punya natur untuk berkomunitas. Poin artinya adalah tetap membuka sebuah ruang untuk menemukan apa yang menjadi maksud Tuhan di dalam hidup kita dengan cara join.
Contoh yang sederhana adalah buka aplikasi, harus stay at home, join di dalam grup-grup komunitas baca Alkitab. Misalnya ada di YouVersion, misalnya kelompok saat teduh bersama-sama, punya waktu kesempatan setiap minggu Pak untuk ngobrol, untuk sharing. Join, jangan biarkan Anda itu menjadi terpenjara di dalam sebuah ruangan, lalu kemudian juga pikiran Anda dan hati Anda juga terpenjara di dalam ruang dan waktu yang Anda sedang jalani saat ini. Dan tidak menutup diri, juga di dalam keluarga juga bisa melakukan hal itu. Tuhan itu tidak nampak karena mungkin dia juga ingin menampakkan wajahnya melalui kehadiran saudara-saudara seiman. Dan berikutnya yaitu U atau use. Gunakan setiap waktu dan kesempatan dan juga menggali potensi diri Anda. Anda bisa memulai seperti yang discover tadi, hal-hal yang baru, mulai mengasah kemampuan Anda untuk berbisnis lebih baik dengan cara online. Anda bisa menggali kemungkinan-kemungkinan produk Anda atau jasa Anda, atau mungkin potensi yang lain yang Tuhan percayakan buat Anda. Dan sekarang Anda bisa gunakan itu menjadi lebih maksimal. Amsal 18 ayat 14 mengatakan demikian. Orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya, tetapi siapa yang akan memulihkan semangat yang patah? Jadi tetap semangat saudara-saudara sekalian, gunakan waktu ini dengan baik, dengan efektif. Gunakan waktu ini bersama dengan keluarga Anda, di tengah-tengah percakapan, di tengah-tengah mentoring bersama dengan anak-anak di rumah, membuat sebuah diskusi tentang sebuah film, nonton bersama, lalu setelah di akhir Anda bisa sambil ngemil, sambil ngobrol sesuatu. Yang berikutnya adalah S, set another goal. Di tengah-tengah situasi kondisi yang seperti ini, tentukan goal Anda yang baru. Tentu kita berharap pandemi COVID-19 ini bisa berlalu dengan cepat. Katakanlah seminggu atau 2 minggu kemudian, kita tidak tahu apakah itu akan terjadi. Tetapi set another goal membuat kita semakin bersemangat. Ada hal yang baru ini, misalnya Anda akan berharap 1 minggu bisa melakukan olahraga 3 kali. Akan gunakan 1 jam setiap harinya untuk membaca buku, review sesuatu, buat jurnal. Bisa kita gunakan, kita membuat sebuah evaluasi yang baru. Dan evaluasi yang seperti ini membuat kita itu akan lebih bersemangat. 23:18 mengatakan masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Teman-teman pemuda yang Anda mungkin bergumul dengan ujian, dengan kuliah, dengan magang, hari ini mungkin Anda tidak bisa lakukan dengan maksimal. Tuliskanlah hal-hal apa saja yang mungkin Anda akan lakukan setelah Anda nanti bisa keluar dari rumah Anda. Mulai menyiapkan segala hal sehingga pada waktu nanti Tuhan izinkan kita bisa beraktivitas dengan normal. Semua yang akan kita kerjakan lebih maksimal. Set another goal. Yang terakhir adalah T, yaitu total surrender atau trust. Amsal 3:5-6, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hati dan jangan bersandar kepada pengertianmu. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Kita ini belajar untuk percaya bahwa segala sesuatu datang dari Dia, yaitu hikmat. Kita menjalani apa yang Tuhan percayakan juga bersama dengan Dia. Dan terakhir adalah segala hal yang kita bisa kerjakan, kita tetap bersandar kepada Dia. Adjust artinya adalah ask, discover, join, use, total surrender. Tetap berharap saudara-saudara sekalian dalam kondisi yang seperti ini tidak membuat kita kemudian menjadi lengah, karena begini, kesulitan kita yang terbesar dalam menghadapi masalah adalah kita terlalu fokus sama masalahnya. Kita tidak melihat Tuhan yang merancang segala sesuatu dengan sangat baik. Karena tidak ada rancangan Tuhan itu yang bahkan rancangan kecelakaan. Jadi kalaupun Tuhan sedang mengizinkan hal ini terjadi dalam kehidupan kita, buat kita semakin bisa belajar keluar, beradaptasi, adjusting, boleh menjadi berkat dan menggunakan waktu yang ada dengan bijaksana tengah-tengah keterbatasan dan ruang yang ada. Kiranya vlog bagian ini juga menolong kita untuk semakin mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama, dan kita boleh belajar menjadi berkat di tengah-tengah pandemi COVID-19. Ya, tetap sehat teman-teman sekalian, tetap jaga diri, berdoa, stay at home, memohon belas kasihan Tuhan di dalam masa-masa seperti ini. Soli Deo Gloria, Tuhan memberkati saudara sekalian. Bye-bye.